Assalamualaikum. 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 Saya Eka Nurfairus. Saya Hasri Wahyu Nabila Mekarsari. Saya Elita. Matahari. Tertusuk. Jari. Monolog Sunardi. Salam, 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 salam. Aman, 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 aman. Damai, 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 damai. Sejahtera. Salam, 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 salam. Aman, 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 aman. Damai, 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 sejahtera. Salam, 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 salam. Aman, 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 aman. Damai, 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 sejahtera. Terimalah salamku, wahai hadirin. Hadirin yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, hadirin yang kami sanjung setiap kali berkunjung, hadirin yang selalu kami taati setiap kali berfatwa, hadirin yang besar-besar, hadirin yang kecil-kecil, hadirin yang merah-merah, hadirin yang putih-putih, hadirin yang hitam-hitam, hadirin yang coklat-coklat, hadirin yang kuning-kuning, hadirin yang jingga-jingga, hadirin yang bintik-bintik. Terakhir, hadirin yang titik-titik, 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 titik. Hadirin yang titik-titik. Sampean memang titik-titik. Panjenengan memang titik-titik. Lu memang titik-titik. Ente wa antum memang titik-titik. Hadirin bisa memesan nama untuk diri sendiri. Hadirin bisa membeli nama untuk diri sendiri. Hadirin bisa mencetak dan menyebarkan nama untuk diri sendiri. Hadirin bisa memaksakan nama untuk diri sendiri. Hadirin bisa mencabut dan mengganti nama untuk diri sendiri. Hadirin bujur dapat memesan nama untuk diri sendiri. Sedangkan saya, sedangkan hamba, sedangkan gue, sedangkan aneh, matahari yang padam,
Matahari yang robek, matahari yang bernanah, matahari yang tertusuk lalu punah. Dengan segala sebutan atas kemauan entah siapa, oleh jari telunjuk tangan Tuhan. Di sini ada satu matahari mati tertusuk jari telunjuk tangan Tuhan. Di situ ada beribu matahari mati tertusuk jari telunjuk tangan Tuhan. Di sana ada berjuta matahari mati tertusuk jari telunjuk tangan Tuhan. Matahari yang dulu kecil dibasuh peluh bunda. Matahari yang dulu menggeliat untuk sinari Nusantara. Matahari yang dulu kecil berputar dengan nyawa Bapa. Tapi kini matahari tertusuk jari. Kini mayat hendak menyapa, hendak berkisah. Aku tak pernah lupa kata-kata yang terpancar dari Butuna. Guruku kelas 5. Anak-anak bangsa kita ini pernah dijajah oleh bangsa lain. Kekayaan negeri kita diboyong mereka karena bangsa kita banyak yang bodoh. Karena itu kita tidak boleh bodoh, harus pintar. Syukur kalau di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi guru. Guru itu mulia, anak-anak. Sejak saat itu tumbuh sebuah cita-cita menjadi guru dalam diriku. Kuceritakan kepada dedaunan yang hijaukan desaku. Kuceritakan setiap nyawa yang ada di desa. Mereka semua mengangguk dan berkata, amin. Aku ingin menjadi guru sempurna bila waktunya tiba. Kugali ilmu guru di kota dengan kayu sepeda unta. Aku lulus pendidikan guru dengan sebutan sang bintang, sang juara, dan sang teladan. Aku bangga ketika diterima menjadi guru tidak tetap di SD tempat aku dulu belajar. Sejak saat itu, sebelum matahari terbit, aku telah bangkit. Kusiapkan segala perangkat untuk mengajar. Guru mesti berdoa. Guru mesti berpenampilan menarik. Dan guru harus tampil profesional saat mengajar. Bayar ke panitia itu bukannya nyogok, tapi menabung untuk membeli sawah yang dapat dipanen tiap bulan. Aku tetap bersabar ketika ibu kepala sekolah berkata, setiap sekolah dapat mengusulkan nama-nama guru yang akan diangkat menjadi PNS.
Setiap kali ada tes, aku pasti ikut. Soal tes tidak ada yang luar biasa. Ketika ujian yang ketujuh, aku sudah tidak asing lagi dengan soal itu. Sampai hafal soal dan jawabannya. Tapi hasilnya, ya gagal, ya tidak terjaring, alias blong. Mungkin kesalahanku adalah tidak bersedia amal untuk panitia seleksi. Tapi tidak semua GTT bernasib sepertiku. Pertama, GTT keluarga pejabat. Kan kesuksesan seorang pejabat diukur seberapa besar dia mengangkat dan menolong keluarga besar. Ya dari segi nasib, ya dari segi keuangan. Kedua, GTT yang cerdas mau membayar berapapun yang diminta oleh panitia. Ini fitnah, ini ocehan mereka yang tidak terima. Mana bukti hitam di atas putih? Itulah yang selalu dikatakan oleh panitia. Tapi sebenarnya banyak bukti. Misalnya, rekaman suara pembicaraan. Baik langsung ataupun melalui telepon. Pelacakan transfer uang. Yang mencari bukti kan tidak harus saya. Masa saya? Yang harus mencari bukti ya petugas yang sudah dididik untuk itu. Urusan sogok menyogok ini menjadi rumit karena logika hukumnya langsung disikapi secara serentak. Bagaimana kalau disikapi sedikit cerdik? Pihak rakyat, pihak peserta dibebaskan dulu dari hukum, dari tersangka. Kalau demikian, pasti penegak hukum akan mendapatkan informasi dan bukti yang lebih banyak. Ayo, siapa yang mau mencoba resep ini? Atau sampean-sampean mau bilang, ini urusan gue yang berkuasa. Aku sedih, tapi aku tetap terima nasib. Karena telunjuk jari Tuhan bersabda begitu. Bagiku, itu bukan takdir Tuhan, melainkan keangkuhan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan pejabat untuk melanggar aturan. Kujalani nasib. Kuputuskan untuk menjadi GTT dan tukang ojek. 2 tahun kujalani profesi ganda dengan penuh harap untuk hari esok. Bapakku mati dengan luka tembak oleh petugas misterius. Dengan cara misterius, alasan misterius, atas dasar telunjuk jari misterius, dan hukuman yang misterius. Katanya, bapakku adalah seorang PKI, dan anak seorang PKI dilarang untuk menjadi guru. Dan kekasihku memberitahuku bahwa dia tak lagi bisa meneruskan kisah cintanya. Lunaslah, lunas, lunas, amblas, bablas. Aku sendiri, sendiri. Tak ada siapa-siapa lagi. Tuhan, entah di mana. Suaranya terdengar lirih. Kemudian hilang tertimbun tarian Tuhan. Jangan tanyakan hatiku, karena terpental mati tertimbun tarian Tuhan. Lalu aku tinggalkan sekolahan. Aku lupakan muridku yang manis-manis. Aku sirnakan kiaiku.
Aku enyahkan bu guruku yang membimbingku. Aku memasuki dunia baru. Kusempurnakan profesiku sebagai tukang ojek. Kuhabiskan hari-hariku di pangkalan ojek dan di terminal pasar di kota kecamatanku. Aku semakin kenal dengan hingar-bingar kehidupan berandal terminal. 3 bulan hidup di dalam hingar-bingar kehidupan terminal, aku tak lagi kenal, tetapi terkenal. Whisky dan judi sudah menjadi kewajiban sehari-hari. Laksana seorang santri yang berdosa jika tidak mengaji. Setahun menjadi setan terminal. Ada anak buah yang usil. Ia usul sesekali ingin melihat aku menjadi pelaku penjamretan. Teman-temanku sudah memberi info target, yaitu seorang pedagang di pasar yang biasanya memakai perhiasan yang ukurannya besar. Begitu target lewat, aku langsung beraksi. Dengan tempo singkat, pembantuku berhasil menyikat perhiasan dan tas pedagang. Aku langsung tancap gas. Tak kusangka di belakangku ada tentara. Sepedaku kupacu lebih keras lagi, dan mereka terus membuntuti. Tak kusangka di tikungan aku dihadang 2 polisi. Aku melakukan tipuan tikungan. Wes. Tapi aku mulai was-was karena yang mengejarku menjadi lengkap. Polisi dan tentara. Bro! Aku menabrak pembatas jalan. Terprosok. Aku luka parah. Dan aku menyerah. Aku tak mungkin melawan. Satu sisi hukum memihakku. Aku diganjar 3 bulan penjara dikurangi masa tahanan. Tapi di sisi lain, aku semakin mantap di dunia kejahatan. Ada penawaran untukku. Jika sudah bebas, aku dapat menemui Pak Rama, bos rampok kelas kakap bekas KKO. Saat 1000 hari bapakku, aku bermaksud untuk pulang mengenang jasa beliau. Tapi bosku melarang. Karena tuduhan pelaku penembakan polisi itu telah mengarah kepadaku. Aku kangen pada makam bapakku. Aku kangen pada elusan tangan embokku. Aku kangen dengan para santri yang mengaji pada selamatan bapakku. Benar, ketika aku memasuki Angkudes, kenapa hanya penumpang laki-laki dengan potongan gondrong dan cepak? Aku merasa tidak aman. Lalu aku loncat, dan mereka berteriak, "Tangkap!"
Aku berlari, terus berlari. Tembakan peringatan tak kuhiraukan. Tembakan sungguhan tak kuindahkan. Aku terus berlari. Bapak, aku pulang. Kiai, santrimu pulang. Gusti, hambamu lelah. Aku mati, tertusuk jari telunjuk Tuan. Tuan yang korup terhadap nasib anak negeri ini. Tuan yang korup terhadap segala aturan dalam negeri ini. Walau kini mayat, beri aku kesempatan untuk melaporkan semua ini. Agar tak ada lagi matahari tertusuk jari telunjuk Tuan-tuan. Tuan yang membuat garis nasib anak negeri ini.